Pujilah Dia, Yesus Tuhanmu, bersama beribadah. Angkat suaramu, nyanyi gembira, kita semua jadi satu di dalam kasih-Nya. Tiada lagi perbedaan, sebagai anak-anak-Nya. Mari berpadu suara, nyanyikan haleluya. Buang dendam di hati, jangan kau bawa, jangan kau simpan, ampunilah dahulu. Jika di hati ada amarah, isi hatimu Tuhan tahu, janganlah kau sembunyikan, agar kau dapat beribadah, tiada ganjalan apapun. Mari berpadu suara, nyanyikan haleluya. Mengenang masa lalu yang hidup dengan penuh kegelapan, menyesal kini ragu, mengapa semua ini terjadi dalam kehidupanku. Tuhan, hamba yang hina, hamba yang sesat, bersujud memohon ampun-Mu. Ini ku harap dari-Mu Tuhan, kasih yang suci, terang abadi, mengiringi langkah hidupku. Aku berjanji padamu Tuhan, hidupku melangkah hanya di jalan-Mu. Mengenang masa lalu yang hidup dengan penuh kegelapan, menyesal kini daku, mengapa semua ini terjadi dalam kehidupanku. Tuhan, hamba yang hina, hamba yang sesat, bersujud memohon ampun. Ini ku harap
jalan, hidupku melangkah hanya di jalan-Mu. Bapak Ibu Saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, bacaan firman Tuhan terambil dari Kejadian pasalnya yang ke-31 ayat 43 hingga ayat yang ke-50. Bagian bacaan kita saat ini membahas mengenai perjanjian damai antara Yakub dan mertuanya, yaitu Laban. Sekarang menjadi pertanyaan, masalah apa yang terjadi antara Yakub dan Laban sehingga ada perjanjian damai? Jika kita baca pada pasal sebelumnya, kita akan menemukan bahwa hubungan antara Yakub dan Laban mertuanya tidak dalam keadaan harmonis. Laban yang memulai ketidakharmonisan itu, di mana ia berlaku curang dalam memberikan upah kepada Yakub. Laban sepakat untuk memberikan kambing domba yang berbintik dan belang kepada Yakub. Namun karena tidak ingin rugi, maka Laban pun memisahkan antara kambing domba yang berwarna belang dan domba yang berwarna putih. Kambing domba yang berwarna belang digembalakan di tempat yang jaraknya 3 hari perjalanan dari kawanan domba yang dijaga Yakub. Tetapi ini bukanlah menjadi suatu masalah bagi Yakub. Ia mampu mengatasi kelicikan Laban, sehingga Yakub pun memperoleh banyak ternak dan kekayaan. Puncak atau klimaks dari ketidakharmonisan antara Yakub dan Laban mertuanya adalah ketika Yakub tanpa sepengetahuan dari Laban kembali ke negerinya dengan membawa Lea, Rahel, dan anak-anaknya serta semua harta benda yang diperolehnya. Namun ketidakharmonisan antara Yakub dan Laban pada perikop bacaan kita berakhir dengan perdamaian. Tuhan turut andil untuk mendamaikan keduanya, sehingga Yakub dan Laban mengikat perjanjian damai di pegunungan Gilead. Bapak Ibu Saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, Yakub dan Laban sepakat untuk membuka lembar baru kehidupan mereka, yaitu dengan perjanjian damai. Perjanjian damai, mereka itu disimbolkan dengan didirikannya tumpukan batu atau disebut juga dengan tugu yang disahkan dengan jamuan makan. Tumpukan batu sebagai perjanjian yang akan menjadi pengawas atau menjadi pengingat ketika Yakub dan Laban berjauhan, agar mereka tidak menyakiti dan melanggar hak masing-masing. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, bukan hanya itu saja, Laban juga meminta agar Yakub jangan mengambil istri lagi, dan Yakub harus menjadi suami atau ayah yang baik. Dalam perjanjian itu, Allah menjadi penjaga dan Allah juga menjadi saksi antara Yakub dan Laban. Ketika berjauhan, mereka harus tetap berpegang pada perjanjian yang telah disepakati. Jika kita membaca lebih lanjut pada ayat yang ke-51 hingga ayat yang ke-55, dalam perjanjian itu juga Yakub maupun Laban tidak boleh merencanakan perbuatan yang jahat untuk saling mencelakai. Yakub dan Laban pun bersumpah kepada Allah untuk tidak melanggarnya, dan mereka pun juga mempersembahkan korban sembelihan sebagai simbol perdamaian. Bapak Ibu Saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, dari firman Tuhan saat ini mengajarkan kita bahwa Allah menghendaki perdamaian dalam dunia ini. Peristiwa pertemuan Laban dan Yakub hendak menegaskan bahwa Tuhan senang akan perdamaian. Tuhan cinta akan perdamaian. Dan Tuhan pun menghendaki agar manusia hidup rukun dalam perdamaian. Hidup rukun dalam perdamaian juga berarti harus siap untuk membuka lembar baru dalam kehidupan kita,
yang tentunya berbeda dari cara kehidupan kita yang lama. Berkaitan dengan kehidupan kita saat ini di tengah pandemi COVID-19, beberapa waktu yang lalu Pemkot Padang memutuskan pemberlakuan masa transisi yang bertujuan untuk mensosialisasikan tentang pola hidup baru sebelum memasuki new normal. Nah, saat ini kita memasuki new normal atau tatanan baru yang tentunya cara kehidupan kita pun juga tidak sama seperti yang dulu. Kita hidup tidak sama sebelum COVID-19 mewabah, khususnya di Indonesia. Hidup berdamai dengan COVID. Artinya tidak dapat dihindari. Tetapi bagaimana kita menjaga tubuh kita agar terhindar dari COVID-19. Begitupun juga dengan berita bohong yang kerap kali beredar yang berkaitan dengan COVID-19 dapat membawa keresahan pada masyarakat sehingga tidak membawa kedamaian. Maka dari itu, disinilah dituntut kita untuk berhati-hati dalam menyebarkan berita melalui gadget kita. Bapak Ibu Saudara-saudari, hal yang terpenting dari penerapan new normal adalah sikap disiplin untuk selalu mengikuti atau mengindahkan protokol kesehatan. Maka sikap disiplin harus dibarengi dengan sikap rendah hati untuk tidak hanya mementingkan kepentingan pribadi, melainkan kepentingan bersama. Sama halnya perjanjian antara Yakub dan Laban dapat terwujud karena mereka memiliki sikap rendah hati dan mau mengesampingkan kepentingan diri sendiri. Nah, saat ini kita pun juga sebagai orang percaya harus mampu untuk mengusahakan dan mengupayakan menyingkirkan sikap egois dalam diri kita dan yang mesti perlu ditanamkan dalam kehidupan kita adalah membawa kedamaian. Kiranya firman Tuhan saat ini juga mampu membawa kedamaian di hati kita. Terpujilah Kristus. Amin. Lebih
bangsa